sebuah garis tipis antara nyata dan tak kasat mata. Disinilah kisah-kisah horor fiksi diceritakan tentang bisikan gelap, bayangan yang mengikuti, dan rahasia yang tak pernah ingin terungkap. Selamat datang di Grimline. Apakah kamu berani melangkah lebih jauh? Di sebuah desa kecil di Jawa Barat, ada tradisi lama yang selalu diceritakan dari mulut ke mulut. Mereka menyebutnya keranda terbang. Konon, di malam tertentu, keranda mayat bisa terbang melintasi langit desa. Tak ada yang tahu dari mana asalnya atau kemana ia pergi. Yang jelas, siapapun yang melihat keranda itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Aku, Ardi, tidak pernah percaya pada cerita seperti itu. Hingga suatu malam, semua berubah. Malam itu sunyi. Bulan purnama tergantung di langit, cahayanya pucat, menyoroti atap rumah-rumah bambu yang berjejer. Angin membawa aroma tanah basah, dan suara anjing menggonggong dari kejauhan. Aku baru pulang dari sawah, melewati jalan kecil yang dikelilingi pohon kelapa. Tiba-tiba, udara jadi dingin, sangat dingin. Daun-daun berhenti bergoyang, jangkrik pun tak lagi berbunyi. Telingaku menangkap suara aneh. Bukan angin, bukan burung malam. Itu seperti suara kain kafan yang terkibas. Semakin lama, suara itu makin jelas. Aku menoleh ke langit. Saat itulah aku melihatnya. Sebuah keranda, panjang dan berat, terbang melintasi langit desa. Tidak ada yang mengangkat, tidak ada tali. Ia melayang begitu saja, perlahan, seolah mencari sesuatu. Kain putih yang membungkusnya berkibar diterpa angin malam. Dari bawahnya, menetes cairan merah gelap, jatuh ke tanah, meninggalkan noda yang berbau anyir. Jantungku berdegup kencang. Aku ingin lari, tapi kakiku kaku. Keranda itu melintas tepat di atasku, dan aku mendengar suara. Ardi, ikutlah kami. Aku terhuyung, hampir jatuh. Bisikan itu masuk ke telingaku, menusuk ke dalam pikiranku. Rasanya seperti suara itu mengenalku, tahu semua tentangku. Aku menutup telinga, tapi suara itu tidak berhenti, malah semakin keras. Besok paginya, aku mencoba bertanya pada Pak Danu, seorang tetua desa. Ia hanya menatapku dengan mata sendu. "Jangan pernah tatap keranda itu, Di," katanya lirih. "Banyak yang hilang setelah mencoba mengikutinya. Keranda itu bukan sekadar pertanda kematian. Ia adalah jemputan untuk orang yang ditakdirkan. Kalau kau dengar namamu dipanggil, itu artinya giliranmu." Malam berikutnya, aku sengaja tidak keluar rumah. Namun, saat tengah malam, aku terbangun lagi oleh suara swus-swus dari kejauhan. Kali ini, terdengar lebih dekat. Aku nekat mengintip dari jendela. Di langit, keranda itu kembali melayang, berputar-putar di atas desa. Lalu, ia berhenti tepat di depan rumahku. Bisikan itu kembali. Ardi, waktumu sudah tiba. Aku tercekik oleh rasa takut. Keringat dingin membasahi tubuhku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Keranda itu perlahan menunduk, turun sedikit demi sedikit, mendekati atap rumahku. Tiba-tiba, terdengar suara azan dari musola kecil di ujung gang. Keranda itu bergetar, lalu mundur perlahan, seolah terganggu oleh lantunan itu. Kain kafannya berkibar kencang, lalu wush, terbang menjauh ke arah hutan. Aku jatuh terduduk di lantai, tubuhku lemas. Aku tahu satu hal pasti, keranda itu akan kembali. Bisikan itu tidak pernah pergi sepenuhnya. Esoknya, Bu Siti datang dengan wajah pucat. "Kalian dengar berita? Pak Salim hilang semalam. Terakhir terlihat berjalan ke arah hutan." Aku tercekat. Hutan, arah yang sama dengan terbangnya keranda itu. Malam ketiga, aku tidak bisa tidur. Bayangan keranda itu terus menghantui benakku. Aku mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi tetap saja bisikan itu terdengar. "Ardi, cepatlah ikut kami." Aku merasa seperti ditarik keluar. Kakiku berjalan sendiri menuju pintu, tanpa kendali.
Angin malam menyambutku, dingin dan basah. Jalanan gelap, hanya diterangi bulan pucat, dan di sana, keranda itu sudah menungguku. Aku melangkah maju, selangkah demi selangkah. Ardi, waktumu sudah tiba. Keranda itu membuka sedikit, seolah memberi ruang. Bau anyir bercampur harum bunga Kamboja menusuk hidungku. Tiba-tiba, suara keras memecah malam. Doa dan ayat suci dilantunkan dari pengeras suara musola. Kali ini lebih lantang, lebih panjang. Keranda itu bergetar hebat, kain kafannya terurai, lalu bam, ia lenyap dalam cahaya merah menyilaukan. Aku terjatuh pingsan di tanah. Saat terbangun, matahari sudah terbit. Tubuhku penuh lumpur, namun keranda itu benar-benar hilang. Sejak hari itu, aku tahu satu hal. Keranda terbang bukan sekadar cerita. Ia nyata, dan masih mencari korban berikutnya.